Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Bian Stefani dari kelas 2G AKM absen 22. Di sini saya akan melakukan praktik di aplikasi Odoo. Aplikasi Odoo ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu sistem informasi akuntansi yang berbasis digital. Aplikasi Odoo ini adalah aplikasi ERP yang berbasis cloud. Nah, di sini saya akan melakukan praktik di aplikasi Odoo yaitu dengan kasus perusahaan dapur bahagia. Nah, saya akan melakukan 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah tahapan untuk pembuatan akun di aplikasi Odoo. Tahapan yang kedua adalah tahapan pengaturan di aplikasi Odoo, dan tahapan yang ketiga adalah tahapan pembuatan master data produk di aplikasi Odoo. Di sini saya akan melakukan 2 tahapan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tahapan pembuatan akun di aplikasi Odoo, dan yang kedua yaitu pengaturan di aplikasi Odoo. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Nah, di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah saya membuat aplikasi Odoo terlebih dahulu. Jadi, kita bisa buka web Odoo terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat akun Odoo baru. Jadi, kita bisa klik bagian di Try It Free. Nah, setelah itu di sini ada aplikasi-aplikasi apa saja yang kita butuhkan untuk install aksesnya nanti. Jadi, kita di sini pilih bagian CRM. Yang kedua yaitu ada sales, yaitu digunakan untuk penjualan. Selanjutnya ada accounting. Lalu ada inventory untuk input persediaan. Selanjutnya yaitu ada purchase. Selanjutnya ada manufacturing, ini digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ada employee. Nah, selanjutnya kita bisa klik di bagian continue. Nah, setelah itu kita bisa isi bagian-bagian instant access ini. Yang pertama yaitu ada first and last name. Kita isi dengan nama perusahaan kita, yaitu Dapur Bahagia. Yang kedua yaitu email, kita bisa isi dengan email kita. Nah, selanjutnya company name kita, kita awali dengan kata itu, lalu diikuti dengan perusahaan kita. Lalu selanjutnya ada company size, ini kita bisa isi 5-20. Selanjutnya yaitu phone number, kita isi dengan phone number perusahaan kita. Di sini primary interest-nya kita isi dengan I am a student. Lalu ketika kita sudah mengisi semuanya, kita bisa klik di bagian Start Now. Lalu di sini kita bisa menunggu akun-akun database kita dibuat.
Nah, di sini sudah ada tulisan activation email send, yaitu berarti aplikasi Odoo sudah mengirimkan email ke kita untuk aktivasi akunnya. Selanjutnya, yaitu kita bisa buka email kita terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada email dari aplikasi Odoo untuk aktivasi akun yang telah kita buat. Jadi, kita bisa klik terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik di bagian tulisan yang hijau ini. Lalu kita bisa masukkan password yang telah kita buat. Nah, setelah kita masukkan email, kita bisa klik di Activate Your Database. Nah, di bagian ini kita bisa skip aja. Kita klik di skip. Lalu di sini kita bisa langsung masuk ke database kita. Nah, ini adalah database-database yang telah kita buat. Sekian praktik yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan akun Odoo. Lalu saya akan melanjutkan tahap berikutnya, yaitu pengaturan pada aplikasi Odoo. Sekarang kita akan membahas pengaturan yang ada di aplikasi Odoo. Di sini kita akan menambahkan informasi perusahaan ke dalam aplikasi Odoo dan juga kita memahami pengaturan PPN yang ada di dalam pembelian dan juga penjualan. Di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka menu setting terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita cari di bagian companies. Nah, di sini kita klik di bagian update info. Lalu di sini kita bisa isi informasi-informasi apa saja yang ada di perusahaan. Nah, yang pertama yaitu ada alamat. Kita isikan saja alamatnya. Jalan Abelas Kota Bandung. Nah, setelah itu kita bisa isi phone number-nya. Nah, di sini kita sudah isi dengan informasi perusahaan. Lalu kita kembali ke menu awal. Lalu kita setting di bagian PPN atau pajak. Kita klik di bagian accounting, lalu kita cari di tax atau pajak. Nah, di sini sales tax-nya kita ubah dulu. Nah, di sini tax name-nya kita ubah dengan PPN keluaran. Setelah itu kita pastikan tag-tagnya ini adalah sales, lalu di distribution for invoice atau sama distribution for refund ini dilinkkan ke part sales. Nah, setelah itu kita kembali lagi. Nah, selanjutnya kita ubah di bagian purchase. Nah, di sini text name-nya kita isi dengan PPN masukan. Di sini kita juga pastikan type-nya itu purchase, lalu di sini juga terhubung dengan part purchase. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke menu awal. Nah, di sini informasi perusahaan dan juga informasi tentang pajak sudah kita ubah, jadi kita bisa mulai ke proses selanjutnya.